Naga Sastra Sabu Inten, halaman 427 sampai 437. Mendengar percakapan itu, Mantingan tertawa pula, serta di antara tertawanya terdengar ia berkata, "Aku pun tidak pergi seorang diri, Adi." "Hei!" Maiso Jenar dan Gajah Alit agak terkejut mendengar itu. "Dengan siapa Kakang pergi?" tanya Maiso Jenar. "Aku pergi bersama Kakang Wiraraga, kakak seperguruanku," jawab Mantingan. Maiso Jenar dan Gajah Alit berbareng mengangguk-angguk. Terlintaslah dalam angan-angan mereka bahwa kakak seperguruan Mantingan setidak-tidaknya adalah setingkat dengan Mantingan. Dan memang sebenarnya lah demikian. Kakak seperguruannya itu pun baru saja menerima ilmu pacar wutah berbareng dengan Mantingan menjelang keberangkatan mereka. Meskipun Wiraraga lebih lama menekuni pelajaran gurunya, tetapi karena sifatnya yang pendiam dan jarang-jarang keluar dari padepokan seperti gurunya, maka Mantingan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Karena itu, keperkasaan Mantingan tidaklah kalah dengan kakak seperguruannya itu. Dalam perjalanannya yang berbahaya itu, Ki Ageng Supit tidak sampai hati melepaskan Mantingan pergi sendiri, sebab ia pernah mendengar siapa saja yang tergolong dalam lingkaran hitam. Karena itu ia minta Wiraraga menyertainya. "Di manakah kakak seperguruan Kakang itu?" tanya Maiso Jenar kemudian. "Seperti juga adik Gajah Alit, Kakang Wiraraga memisahkan diri sejak kemarin. Malam ini kami berjanji akan bertemu, meskipun tempat yang kita cari itu masih belum dapat kami temukan. Mudah-mudahan Kakang Paningron tidak bertemu dan bertempur dengan kakak seperguruan Kakang Mantingan," sela Gajah Alit sambil tertawa lucu. "Mudah-mudahan," jawab Maiso Jenar. "Kalau demikian," lanjut Maiso Jenar, "aku tunggu di sini. Kalian cari kawan-kawan kalian itu dan bawalah mereka kemari. Tempat pertemuan itu tidak usah kalian cari-cari lagi." "Kenapa?" tanya Mantingan dan Gajah Alit hampir bersamaan. "Carilah kawan-kawan kalian," desak Maiso Jenar, "dan cegahlah kalau mereka benar-benar bertemu dan bertempur seperti kalian tadi. Aku menunggu kalian di sini." Kemudian terdengar Gajah Alit tertawa riuh. "Untunglah aku bertemu Kakang di sini. Melihat gelagatnya, pasti Kakang Maiso Jenar telah menemukan tempat itu." "Tepat," sambung Mantingan. "Aku juga menduga demikian." Maiso Jenar pun kemudian tertawa. "Mungkin kalian benar. Karena itu, kalian harus cepat-cepat menemukan kawan-kawan kalian." "Baiklah," jawab mereka berbareng. Ketika mereka sudah tidak tampak lagi, segera Maiso Jenar mencari tempat untuk beristirahat. Direbahkannya dirinya di atas sebuah batu besar, sambil memandang bulan dan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Untuk beberapa lama, pikirannya sempat melayang mondar-mandir dari waktu ke waktu, dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Menjelang tengah malam, Maiso Jenar mendengar langkah orang mendekati tempatnya berbaring. Cepat ia bangkit dan memandang ke arah suara itu. Tetapi kemudian ia menarik nafas panjang ketika ia melihat bayangan dua orang mendekatinya, serta keduanya membawa senjata ciri perguruan Ki Ageng Supit, yaitu Trisula. Jelaslah bagi Maiso Jenar bahwa kedua orang itu pasti Mantingan dan Wiraraga. Maka demikian, kedua orang itu sampai di hadapan Maiso Jenar. Demikian Mantingan memperkenalkan kakak seperguruannya kepada Maiso Jenar dengan sebutan Ronggo Tohjoyo. Mendengar nama itu, segera Wiraraga membungkuk hormat sambil berkata, "Berbesarlah hatiku dapat berkenalan dengan seorang yang pernah menggemparkan istana karena berhasil menggagalkan pencurian pusaka di gedung perbendaharaan, juga yang telah banyak menyelamatkan rakyat dari gangguan kejahatan." Mendengar pujian itu, Maiso Jenar tersenyum sambil membungkuk hormat pula. "Terima kasih Kakang, tetapi perguruan Kakang adalah perguruan yang terkenal pula. Karena itu seharusnya akulah yang merasa beruntung berkenalan dengan Kakang." Kembali Wiraraga mengangguk. Wajahnya yang ketua-tuaan itu tampak tersenyum-senyum. Meskipun umurnya tidak terpaut banyak dari Mantingan, tetapi nampaknya Wiraraga telah jauh lebih tua. Rambutnya telah mulai ditumbuhi uban. Matanya memancar lembut, tetapi dalam. Tubuhnya kekar meskipun tidak begitu tinggi. Wiraraga memang benar-benar seorang pendiam. Tidak banyak ia berkata-kata. Ia lebih senang mendengarkan Mantingan berbicara daripada ia sendiri yang berbicara. Maka
Karena sifat-sifatnya itulah maka Wiraraga nampak jauh lebih tua dari umur yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, tampaklah Gajah Alit datang pula bersama-sama dengan Paningron. Bagi Paningron, kehadiran Maesho Jenar di situ sangat mengejutkan. Agaknya Gajah Alit belum memberitahukan lebih dahulu, sehingga suasana kemudian menjadi riuh. Setelah pertemuan itu menjadi lebih tenang, barulah mereka berbicara tentang tokoh-tokoh hitam yang akan mengadakan pertemuan pada purnama penuh yang akan datang, serta tempat pertemuan mereka. Dengan teliti, Maesho Jenar memberikan gambaran tentang lapangan yang akan dipergunakan, serta memberitahukan bahwa dalam pertemuan itu akan hadir Pasingsingan dan Simo Rudro, dua orang angkatan tua yang setingkat dengan guru-guru mereka. Karena itu mereka harus sangat berhati-hati. Dalam pertemuan itu, mereka memutuskan untuk pada saat itu juga pergi ke tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu, serta seterusnya mengatur agar setiap saat tempat itu dapat diawasi bergiliran. Demikianlah, maka segera mereka berlima pergi bersama untuk melihat keadaan serta kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka lakukan. Sejak saat itu, mulailah rombongan Maesho Jenar itu mengadakan pengawasan dengan teliti berganti-ganti. Mereka telah berhasil menemukan tempat yang sangat baik. Tempat itu agak menjorok ke atas, tetapi ditumbuhi pepohonan yang agak lebat. Dari tempat itu, mereka akan dapat melihat apa saja yang terjadi di lapangan rumput yang terbentang di hadapannya. Meskipun pada siang hari, tempat itu akan tetap merupakan tempat yang tersembunyi, mereka yang sedang bertugas mengadakan pengawasan harus memanjat sebuah pohon yang tidak begitu tinggi, namun berdaun rimbun. Sedang yang lain dapat dengan aman beristirahat tidak lebih dari 20 langkah dari tempat itu. Sambil menikmati ketupat sambal, bekal yang dibawa oleh mantingan atau jatah jenang alot, bekal Gajah Alit. Pada siang hari itu, Maesho Jenar dan kawan-kawannya melihat betapa orang-orang Uling Rawa Pening berusaha keras menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan pada malam harinya pun pekerja-pekerja itu tetap melakukan tugas mereka sampai barak-barak itu siap dipergunakan. Maka pada hari berikutnya, menjelang purnama penuh, tampaklah di tempat itu kesibukan-kesibukan yang padat. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menjelang hari sepenggalah. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, maka mulailah penjagaan-penjagaan sekeliling tempat itu semakin ditertibkan. Sri Gunting sendiri yang memimpinnya. Beberapa orang telah diperintahkan untuk meronda keliling, serta beberapa orang lagi ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap perlu. Dalam pada itu, Maesho Jenar dan kawan-kawannya tidak berani lagi berbuat seenaknya, sebab setiap saat ada kemungkinan para peronda melintasi tempat mereka bersembunyi. Karena itu, daripada mereka harus selalu memperhatikan keadaan di sekeliling mereka, maka mereka lebih menganggap aman apabila mereka semuanya memanjat pohon. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi bersusah payah menegangkan urat saraf mereka. Berdasarkan atas pikiran itu, maka segera mereka berlima memilih tempat mereka masing-masing. Tidak terlalu dekat satu sama lain, tetapi juga tidak terlalu jauh. Beberapa saat, perasaan mereka dihinggapi oleh ketegangan yang semakin lama semakin memuncak, karena mereka harus menunggu suatu peristiwa yang cukup penting. Sedang di bawah mereka, beberapa peronda sudah lebih dari 2 kali lewat hilir mudik. Namun untunglah bahwa tak seorang pun dari mereka merasa perlu untuk menyelidiki dahan-dahan kayu di atas mereka. Ketika matahari telah condong ke barat, mulailah rombongan yang pertama datang ke tempat itu. Rombongan yang datang paling awal adalah rombongan dari Gunung Tidar. Beberapa waktu yang lampau, Maesho Jenar pernah menyaksikan orang-orang dari golongan hitam ini berkumpul. Tetapi, agaknya kali ini pertemuan mereka lebih bersifat resmi. Suami istri Simarudra itu datang bersama beberapa pengiring. Di bawah pimpinan seorang yang bertubuh pendek dengan otot-otot yang menjorok, membuat garis-garis di wajah kulitnya yang hitam. Dengan demikian nampak betapa kokohnya dia, bahkan mirip seekor orangutan. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menyambut rombongan itu, serta langsung dibawa ke salah satu barak yang terbesar, yang agaknya merupakan ruang pertemuan.
Setelah mereka berbicara beberapa saat, rombongan itu kemudian dipersilahkan memasuki salah satu barak yang lain, yang rupa-rupanya menjadi tempat penginapan. Demikianlah datanglah berturut-turut rombongan dari hutan Mentau. Lawo Ijo bersama-sama dengan Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemoro Aking, Bagolan, dan beberapa orang lagi, disusul oleh kedatangan Ki Ageng Lembu Soro beserta para pengiringnya. Meskipun Maiso Jenar telah menduga sebelumnya bahwa Lembu Soro pasti akan hadir juga dalam pertemuan itu, namun hatinya berdebar-debar pula menyaksikan kedatangannya. Tetapi satu hal yang Maiso Jenar masih menunggu-nunggu, yaitu kedatangan Joko Soko. Sampai matahari rendah sekali, ular laut dari Nusa Kambangan itu belum menampakkan diri. Sedangkan Pasingsingan dan Simarudra, menurut perhitungan Maiso Jenar, pasti akan muncul ketika pertemuan itu sudah akan dimulai. Sesaat kemudian, matahari tenggelam dengan damainya, disusul oleh cahaya purnama penuh yang memancar dari sebuah bola yang melayang-layang di langit. Pada saat yang demikian, agaknya pertemuan antara golongan hitam itu sudah akan dimulai. Beberapa orang telah keluar dari barak-barak mereka dan berkumpul di pinggir lapangan rumput itu. Uling putih dan uling kuning untuk penghabisan kali memeriksa tempat pertemuan itu. Setelah ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada kekurangan, maka segera terdengar sebuah kentongan dipukul perlahan-lahan. Sesaat kemudian, muncullah tokoh-tokoh hitam dari barak mereka masing-masing menuju ke lapangan. Juga Ki Ageng Lembu Soro yang akan mengikuti pertemuan itu. Tetapi di antara mereka masih belum nampak Joko Soko, Pasingsingan, dan Simarudra. Uling Putih sebagai tuan rumah segera mempersilahkan tamu-tamunya di tempat yang telah direncanakan. Lembu Soro sebagai tamu kehormatan menempati sisi sebelah barat bersama-sama dengan Uling Rawapening. Bagian selatan disediakan untuk rombongan dari Gunung Tidar, sedangkan bagian timur untuk gerombolan dari Alas Mentau. Bagian utara yang disediakan untuk rombongan dari Nusa Kambangan masih tampak kosong. Sedang tempat-tempat yang disediakan untuk Pasingsingan dan Simarudra pun masih tampak kosong. Tetapi belum lagi mereka menyelesaikan menempatkan diri, tiba-tiba dari arah utara muncullah satu rombongan yang di depan mereka berjalan seorang muda yang berwajah tampan. Ialah Joko Soko yang datang sambil tersenyum-senyum beserta beberapa pengiringnya. Dengan munculnya Joko Soko, tiba-tiba suasana segera berubah menjadi tegang. Meskipun orang itu sendiri selalu tersenyum-senyum. Apalagi Lembu Soro tiba-tiba tidak dapat menguasai dirinya. Dengan serta-merta, ia berdiri sambil mencabut pedang panjangnya. Tanpa menunggu apapun, ia langsung berlari menyerang Joko Soko yang baru saja datang. Joko Soko ketika melihat serangan itu menjadi terkejut. Tetapi segera ia menyadari bahwa hal yang demikian memang wajar terjadi. Sebab pasti Lembu Soro masih sakit hati kepadanya, karena ia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah pada saat Maiso Jenar akan membunuhnya. Bahkan agaknya Joko Soko pada waktu itu menunjukkan bahwa ia bersenang hati atas peristiwa itu. Karena itu Joko Soko pun segera menyambut serangan Lembu Soro. Dengan cepatnya ia memutar tongkatnya, dan sesaat kemudian tangan kanannya telah memegang sebuah pedang yang lentur. Sedang tangan kiri memegang tongkatnya yang dipergunakannya sebagai perisai. Pada saat itu, Lembu Soro telah berdiri di hadapan Joko Soko. Pedangnya yang besar itu terayun deras mengarah ke leher Joko Soko. Tetapi ternyata Joko Soko cukup gesit. Sehingga demikian pedang itu menyambar, Joko Soko segera merendahkan diri sambil menjulurkan tangan kanannya untuk menyerang lambung Lembu Soro dengan pedangnya. Melihat ujung pedang Joko Soko itu tetap mengejarnya, Lembu Soro segera meluruskan tangannya pula. Dan karena pedangnya lebih panjang dari pedang Joko Soko, maka terpaksa Joko Soko menarik serangannya. Lembu Soro tidak mau melepaskan kesempatan itu. Segera pedangnya yang besar serta panjang melampaui ukuran biasa itu diputarnya seperti memutar lidi, sehingga menimbulkan bunyi berdesingan dan angin yang menyambar-nyambar menyertai putaran pedangnya. Mendapat serangan yang dahsyat itu, Joko Soko terpaksa menangkis dengan kedua tangannya.
dengan pedang lenturnya serta tongkat hitam yang juga merupakan rangka dari pedangnya. Tetapi ia adalah seorang pemimpin bajak laut yang terkenal. Karena itu ia segera dapat mencapai keseimbangan, bahkan serangannya menjadi semakin berbahaya. Sesaat itu, orang-orang hitam yang menyaksikan gerakan Lembu Soro yang tak mereka duga menjadi terkejut dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Baru setelah mereka menyaksikan perkelahian mati-matian antara keduanya, mereka menjadi sadar atas apa yang terjadi. Uling Kuning yang pernah bertengkar pula dengan Joko Soko, hatinya menjadi terbakar pula. Hampir saja ia ikut serta menyerang Joko Soko, kalau sekali lagi kakaknya Uling Putih tidak memperingatkan. "Biarkanlah mereka," kata Uling Putih. "Adalah baik sekali kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa." Dengan pandangan tidak mengerti, Uling Kuning menatap wajah kakaknya. Sehingga dengan tertawa pendek Uling Putih perlu menjelaskan, "Aku setuju dengan pendapat Joko Soko bahwa akhirnya kita akan saling berusaha untuk membinasakan. Kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa, bukankah saingan kita berkurang? Kalau Lembu Soro binasa, Banyu Biru akan dengan mudah kita kuasai. Sedangkan Pamingit mungkin akan jatuh ke dalam pengaruh Simarudra. Tetapi Simarudra itu kelak harus kita binasakan pula, cepat atau lambat, sebelum atau sesudah Demak sendiri binasa." Mendengar keterangan kakaknya itu, Uling Kuning ikut tertawa pula. Serta tak sengaja ia memandang Lowo Ijo dan Simarudra berganti-ganti. Ternyata mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Agaknya mereka pun mempunyai perhitungan yang sama, sehingga mereka tidak menganggap perlu untuk melerainya. Sementara itu, pertempuran antara Joko Soko dan Lembu Soro menjadi semakin dahsyat. Laskar Lembu Soro yang melihat pemimpinnya bertempur serentak bergerak maju. Tetapi segera mereka terhenti ketika mereka melihat para pengiring Joko Soko menyiapkan panah mereka. Agaknya para bajak laut itu biasa mempergunakan senjata jarak jauh dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Bila mereka sedang merompak atau membajak kapal-kapal yang berlayar di daerah kerja mereka. Tetapi orang-orang Lembu Soro ternyata memiliki kelicinan seperti pemimpinnya pula. Begitu mereka tertahan karena ancaman panah, mereka segera bubar berpencaran ke segala penjuru. Tentu saja, hal ini agak menyulitkan orang-orang Joko Soko. Namun para bajak laut itu pun terdiri dari orang-orang yang berhati keras. Ketika mereka merasa bahwa senjata panah mereka kurang berguna, segera mereka menyiapkan golok-golok mereka. Demikianlah, maka suasana menjadi bertambah tegang. Tidak saja Laskar Pamingit dan para pengiring Joko Soko saja yang kemudian bersiaga, tetapi juga orang-orang Lowo Ijo, Simarudra dan gerombolan Uling Rawapening segera bersiaga penuh. Sebab tidak mustahil kalau salah satu pihak akan mengambil kesempatan dalam kekisruan yang terjadi itu. Tak seorang pun dari orang-orang Lembu Soro atau Joko Soko yang berani memulai sebelum mereka mendapat perintah dari pemimpin-pemimpin mereka. Sedang Lembu Soro maupun Joko Soko agaknya ingin menyelesaikan masalah itu seorang diri, tanpa bantuan orang lain. Sebab dengan demikian akan puaslah hati mereka masing-masing yang berhasil membinasakan lawannya karena tangan sendiri. Perkelahian antara Joko Soko dan Lembu Soro semakin lama makin bertambah dahsyat. Masing-masing mengeluarkan segala kepandaiannya untuk membinasakan lawannya. Mereka sama sekali sudah tidak ragu-ragu lagi, seandainya lawan masing-masing terpenggal lehernya atau tersobek dadanya. Lembu Soro yang kuat dan garang seperti singa itu menyerang semakin dahsyat dengan pedang yang terayun kian kemari. Sedang Joko Soko berkelahi benar-benar seperti seekor ular yang membelit, menjalur dan mematuk-matuk berbahaya sekali. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terpaksa menahan nafas. Mau tidak mau, mereka harus mengagumi keperkasaan kedua orang yang sedang bertanding. Lembu Soro percaya akan kekuatan tubuhnya melawan Joko Soko yang mempunyai cara bertempur yang lemah sekali. Sesaat kemudian, pertempuran itu sampai ke taraf yang menentukan. Baik Joko Soko maupun Lembu Soro telah mengerahkan segenap tenaganya secara berlebih-lebihan,
sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah merasa bahwa tenaga mereka seakan-akan telah terperas habis. Karena itu, sebelum mereka jatuh dan tidak bertenaga lagi, mereka telah sedemikian bernafsu untuk membinasakan lawannya. Maka, pada saat yang demikian, pada saat semua yang hadir lagi menahan nafas, tiba-tiba muncullah orang yang selama ini mereka nanti-nantikan. Ialah Pasingsingan dan Simarudra. Melihat Lembu Soro dan Jokosoko sedang dengan dahsyatnya mempertaruhkan nyawanya, Pasingsingan dan Simarudra mengernyitkan alisnya. Tiba-tiba, hampir tak diketahui apa yang sudah dilakukan oleh Pasingsingan, Jokosoko dan Lembu Soro terpental bersama-sama beberapa langkah, dan kemudian mereka jatuh bergulingan. Ketika mereka bangun, mata mereka menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tetapi, ketika mereka melihat Pasingsingan telah berdiri di antara mereka, wajah mereka yang merah itu segera menjadi pucat dan ketakutan. "Apa yang telah kalian lakukan?" bentak Pasingsingan. Lembu Soro dan Jokosoko sama sekali tidak menjawab, dan karena mereka tidak menjawab, Pasingsingan segera memanggil Lowo Ijo dan bertanya kepadanya, "Kenapa mereka berkelahi?" Dengan singkat Lowo Ijo menceritakan apa yang telah terjadi. Pertentangan antara Jokosoko dan Lembu Soro pada saat mereka sedang mencegat pasukan-pasukan dari Demak beberapa waktu berselang. Mendengar cerita Lowo Ijo, sekali lagi Pasingsingan mengernyitkan alisnya. Kemudian bertanya, "Kenapa kalian diam saja melihat perkelahian itu?" Lowo Ijo, Simarudra, dan sepasang uling rawa pening terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga tak seorang pun yang dapat menjawabnya. "Kalian tak usah berbohong, sebab kalian akan bersyukur kalau salah seorang sekutu kalian atau kedua-duanya binasa," lanjut Pasingsingan. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu semakin diam, sebab Pasingsingan langsung dapat menebak isi hati mereka. Kemudian, Pasingsingan menoleh kepada Jokosoko dan Lembu Soro. "Kalian telah merusak suasana malam purnama ini," katanya. Lembu Soro dan Jokosoko tidak berkata sepatah pun. Mereka menundukkan kepala mereka dalam-dalam. "Kembalilah ke tempat kalian masing-masing," perintah Pasingsingan. Mendengar perintah itu, segera Lembu Soro berjalan menuju ke tempatnya semula, sedang para pengiringnya kemudian juga pergi ke tempat masing-masing. Sementara itu, Lowo Ijo Simarudra muda telah mengambil tempatnya pula. Sedang sepasang uling rawa pening sibuk mempersilahkan Jokosoko untuk menempatkan diri beserta para pengiringnya di sisi utara. Adapun Pasingsingan kemudian dipersilahkan duduk bersama-sama dengan Simarudra tua di sisi sebelah barat, di samping tempat duduk uling rawa pening. Setelah suasana menjadi tenang kembali, serta para peserta pertemuan itu telah duduk di tikar pandan di sisi-sisi yang telah ditentukan, berkatalah Pasingsingan dengan nyaringnya, "Kalian orang yang disebut golongan hitam, tetapi yang sebenarnya bercita-cita luhur seperti lazimnya manusia yang selalu ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Bersyukurlah di dalam hati kalian bahwa pada malam hari ini kalian dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi kalian pasti tidak akan dapat berbuat sesuatu, sebab tidak ada di antara kalian yang pantas menjadi pemimpin di antara kita. Terbukti bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang berhasil membawa keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten itu kemari." Pasingsingan diam sebentar. Pandangannya beredar dari setiap wajah yang berada di sekitar lapangan kecil itu. Sejenak kemudian ia melanjutkan, "Kalau kalian ingin mendapatkan tingkatan itu dengan mengadu kepandaian, maka cara itu pun tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebab suatu pertengkaran atau pertarungan di antara kalian dalam saat ini pasti hanya akan memakan waktu berlarut-larut. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Jokosoko dengan Ki Ageng Lembu Soro. Andai kata mereka dibiarkan bertempur terus, pasti mereka akan mati kelelahan kedua-duanya bersama-sama, atau kalau mereka menghemat tenaga mereka, pertempuran semacam itu akan dapat berlangsung berhari-hari." Kembali Pasingsingan diam sejenak. Lalu ia melanjutkan, "Yang penting, sekarang kesatuan di antara kita masih kita perlukan. Marilah kita ubah persetujuan kita dengan mengadakan persetujuan baru.
Barang siapa yang terdahulu menemukan keris naga sastra dan sapu inten, dialah yang segera diumumkan dan kita angkat menjadi pemimpin kita. Dan kita dukung perjuangannya melawan pemerintah Demak." Suasana kemudian menjadi hening sepi. Tetapi dalam pada itu, degup jantung Maiso Jenar serta kawan-kawannya bertambah cepat. Apalagi Maiso Jenar, Gajah Alit, dan Paningron yang datang sebagai prajurit-prajurit Demak. Tetapi bagaimanapun mereka harus menahan diri, sebab di hadapan mereka berkumpul tokoh-tokoh hitam yang kuat, ditambah lagi dengan Pasingsingan dan Simarudra yang pernah mereka dengar namanya. Tetapi lebih terkejut lagi, mereka berlima ketika Pasingsingan kemudian melanjutkan, "Sedangkan sekarang, kalian punya pekerjaan yang lebih penting. Pertemuan ini dapat kalian lanjutkan nanti setelah pekerjaan kita selesai. Nanti kita dapat mengatur siasat, menentukan sikap dan sebagainya, setelah orang-orang lain yang tidak kita undang tidak turut serta mendengarkan pembicaraan kita." Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu menjadi sibuk berpikir serta menduga-duga. Demikian pula Maiso Jenar dan kawan-kawannya yang dengan lamat-lamat dapat mendengarkan setiap pembicaraan mereka, menjadi sibuk berpikir pula. Sampai Pasingsingan berkata lebih lanjut, "Kalian ternyata terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara kalian untuk membinasakan kawan sendiri daripada berhati-hati menghadapi lawan." Orang-orang golongan hitam itu menjadi bertambah bingung. Sedang Maiso Jenar dan kawan-kawannya jantungnya bertambah cepat bergetar. Apakah kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan? Melihat kebingungan orang-orang yang berkumpul di sisi-sisi lapangan itu, terdengar Simarudra tua tertawa pendek. "Hahaha, apakah yang akan kalian banggakan untuk dapat menemukan Kiai Naga Sastra dan Kiai Sapu Inten yang tidak tentu di mana sekarang berada? Apakah benar-benar telah hilang dari Panyung Biru atau hanya disembunyikan saja oleh si Gajah Soro atau si tua Bangka Soro di Poyono, ayah Lembu Soro itu? Sedangkan apa yang ada di hadapan hidung kalian saja tidak kalian ketahui," katanya. Perasaan mereka yang mendengar kata-kata itu menjadi semakin kisruh. Melihat keadaan itu, agaknya Pasingsingan tidak sabar lagi. "Berdirilah kalian dan berjalanlah kalian ke arah tenggara. Lihatlah setiap pohon yang tumbuh di sana. Kalian akan menemukan orang yang telah kalian sangka mati terguling ke dalam jurang beserta 4 orang kawannya," katanya keras-keras. Tampaklah betapa terkejutnya tokoh-tokoh hitam yang sedang berkumpul itu. Tetapi tidak kurang pula terkejutnya Maiso Jenar dengan kawan-kawannya. Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan dan Simarudra. Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu. Di samping itu, kata-kata Pasingsingan merupakan suatu peringatan bagi Maiso Jenar beserta kawan-kawannya untuk tidak mempunyai pilihan selain berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup masing-masing. Meskipun mereka sadar bahwa seandainya Pasingsingan dan Simarudra ikut campur, maka tak ada jalan untuk melepaskan diri dari maut. Meskipun demikian, kemungkinan-kemungkinan itu memang sudah terpikirkan sejak mereka berangkat. Karena itu, satu-satunya jalan adalah mencari korban sebanyak-banyaknya sebelum dirinya dibinasakan. Karena itu, sebelum mereka terkunci di atas pohon, maka segera dengan cepat Maiso Jenar turun diikuti oleh kawan-kawannya. Demikian mereka sampai di atas tanah, segera mereka menyiapkan senjata masing-masing. Gajah Alit segera menimbang-nimbang bola besinya yang bertangkai rantai. Paningron bersenjata sebuah tombak yang terkait kecil, sedangkan Mantingan dan Wiraraga tampak menggosok-gosok trisula masing-masing, seolah-olah sedang membesarkan hati senjata-senjata itu. Hanya Maiso Jenar sendirilah yang tidak bersenjata, tetapi di sisi telapak tangannya tersimpan senjata yang dahsyat, yaitu Aji Sasro Birowo. Sementara itu, tokoh-tokoh hitam yang terdiri dari 7 orang, Simarudra muda suami istri, kakak beradik Uling, Lowo Ijo, Joko Soko dan Lembu Soro segera berloncatan berlari-lari ke arah yang ditunjukkan oleh Pasingsingan. Ketika tokoh-tokoh hitam itu sedang mendekati Maiso Jenar dengan kawan-kawannya, terdengarlah Simarudra berteriak dengan suaranya yang gemetar. "Hei, kalian laskar yang mengikuti pemimpin-pemimpin kalian kemarin, janganlah kalian menjadi penonton saja.
Kepunglah orang-orang yang telah memberanikan diri bertindak sombong dan merendahkan kita sekalian." Mendengar perintah si Marudra tua, segera laskar-laskar golongan hitam itu bubar berlari-larian memencar ke segenap arah untuk mengepung Maiso Jenar dan kawan-kawannya. Gajah Alit yang merasa bahwa senjatanya kurang menguntungkan bila dipergunakan di tempat yang berpohon-pohon, segera berkata, "Kakang Maiso Jenar, aku kira lebih baik aku menyongsong mereka di tempat terbuka, supaya rantaiku tidak melilit-lilit pepohonan." Belum lagi Maiso Jenar menjawab, Gajah Alit sudah menghambur lari seperti sebuah batu yang menggelinding cepat sekali. Maiso Jenar beserta kawan-kawannya yang lain agaknya tidak tega melepaskan Gajah Alit menyongsong seorang diri. Karena itu, ia segera menyusulnya, menyongsong lawan-lawan mereka di tempat yang terbuka. Yang mula-mula sekali sampai adalah Lowo Ijo. Hatinya yang panas melebihi bara itu tidak dapat dikendalikan lagi. Dendamnya kepada Maiso Jenar bertimbun-timbun sampai menyentuh langit. Tetapi di antara gerumbul di tepi lapangan itu yang muncul pertama-tama adalah Gajah Alit. Tanpa menanyakan apa-apa lagi, Gajah Alit langsung menyerangnya. Lowo Ijo terpaksa membatalkan maksudnya untuk mencari Maiso Jenar karena ia harus melayani Gajah Alit yang menilik geraknya ternyata sangat berbahaya. Lowo Ijo tidak berani menganggap enteng kepada lawannya yang gemuk pendek hampir bulat itu. Apalagi ketika Lowo Ijo mendengar desing bola besi yang berputar-putar mengerikan melibat tubuhnya. Cepat-cepat ia meloncat mundur dan cepat ia berdiri di atas tanah. Kedua tangannya telah memegang pisau belati panjangnya. Dengan senjata-senjata itulah ia bertempur melawan Gajah Alit. Yang menyusul di belakang Lowo Ijo adalah sepasang uling dari rawa pening. Sambil memutar-putar cemetinya, mereka menyerang dengan ganas sekali. Tetapi segera mereka terhenti ketika Mantingan dan Wiraraga menghadangnya. Agaknya sepasang uling itu sudah menjadi sedemikian marahnya, sehingga langsung mereka menghantam Wiraraga dan Mantingan. Dua orang yang kini tidak dapat direndahkan. Mereka telah dibekali dengan sebuah ilmu yang sukar tandingannya, yaitu pacar wutah. Melihat pasangan uling itu menyerang berpasangan, segera Wiraraga dan Mantingan pun melawannya dengan berpasangan pula. Paningron agaknya lebih suka melawan seorang yang bertubuh besar dan tinggi serta berkumis dan berjanggut lebat. Ialah si Marudra muda dari Gunung Tidar. Yang datang terakhir adalah Lembu Soro dan Joko Soko yang sudah hampir kehabisan tenaga setelah mereka bertempur sendiri beserta istri si Marudra. Karena semuanya telah mempunyai lawannya masing-masing, maka Maiso Jenar mau tidak mau harus bertempur melawan ketiga orang itu untuk mencegah bantuan mereka kepada tokoh-tokoh yang sedang mengadu tenaga. Ada suatu keuntungan besar bahwa Lembu Soro dan Joko Soko baru saja bertempur mati-matian, sehingga hampir 3/4 bagian tenaganya telah terperas habis. Juga karena pertentangan di antara mereka itu pula, maka pasangan mereka tidak begitu tertib, sehingga Maiso Jenar tidak begitu banyak mengalami kesulitan untuk melawan mereka bertiga. Bersambung ke halaman 438.